Jarang-jarang gue beneran nemuin yang dari halaman pertama tuh gue udah kayak attach gitu sama karakternya. Buku ini sudah berhasil menimbulkan berbagai perasaan dalam diri saya. Tentu saja, penulis membuat Rosie jadinya sama orang yang ketiga. Gue suka cerita. Cerita apa aja? Dari mana aja? Dalam bentuk apa aja? Kalian suka cerita juga? Then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, selamat datang atau selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Ini adalah bulan Februari, yaitu bulan yang seringkali dikaitkan dengan hari kasih sayang atau hari Valentine. Nah, dalam video ini gue ingin berbagi tentang buku-buku romance yang baru aja gue baca akhir-akhir ini. Sebenarnya kan romance bukan genre yang asing ya buat gue. Gue cukup sering baca cerita romance dalam media berupa webcomic atau nonton film, juga nonton serial yang isi ceritanya adalah romance. Cuma gue emang jarang gitu baca atau mengkonsumsi romance di dalam media buku. Nah, gak cuma itu, buku yang akan gue bahas adalah buku-buku yang punya latar yang cukup unik juga, dan demografinya pun juga adalah sesuatu yang baru bagi gue. Nah, bukunya apa aja? Ini dia. Nah, apa saja bukunya? Ini dia. Ini adalah dua buku yang gue beli di Tokopedia-nya Big Bad Wolf sekitar Desember 2022. Yang pertama judulnya adalah The Cozy Coffee Shop of Promises karya Kelly Hales. Yang kedua adalah Welcome to Rosie Hopkins' Sweet Shop of Dreams karya Jenny Colgan. Kedua buku ini, yes, tentunya seperti yang gue bilang tadi, adalah buku dengan genre romance, tapi mereka tuh lebih tepatnya ke chick lit. Terus target pembacanya itu adalah adult, jadi ini adult fiction. Dan kedua buku ini ditulis oleh penulis asal Inggris. Selain itu, latarnya tuh adalah kota kecil, jadi bisa dibilang dua buku ini adalah buku dengan cerita small town romance. Sebelum gue bahas kedua buku ini, gue ingin tahu dulu, apakah kamu udah pernah baca buku dengan genre serupa? Jadi chick lit, adult fiction, British literature gitu, small town romance. Kalau misalnya kamu udah pernah baca buku-buku dengan genre serupa, silahkan bagikan pengalaman kamu dan juga judul-judul apa aja yang udah kamu baca di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi di sana. Pertama-tama gue akan bahas dulu nih overview dari kedua buku ini. Baru nanti gue kasih tahu deh ulasan gue mengenai kedua buku ini. Yang pertama, si The Cozy Coffee Shop of Promises karyanya Kelly Hales. Buku ini pertama kali terbit tahun 2017 dan berjumlah 235 halaman. Ini 235 halaman untuk cerita utamanya. Sisanya itu adalah excerpt 3 bab pertama dari karya Kelly Hales yang lain. The Cozy Coffee Shop of Promises ini adalah buku pertama dari sebuah companion series yang berada di bawah judul Rabbit Sleep Series. Jadi, karena companion series, kamu nggak harus baca secara berurutan. Cukup banyak sih buku dalam serial ini. Terus, ya, ceritanya disampaikan melalui sudut pandang orang ketiga. Dan kita ngikutin dua tokoh utama dalam buku ini. Untuk ceritanya, Mel adalah seorang gadis yang baru pindah ke Rabbit Sleep 1 tahun yang lalu. Di situ dia mewujudkan impiannya dengan membangun dan menjalankan usaha berupa coffee shop. Nah, hanya saja impiannya itu terancam karena Tony, seorang pemilik pub yang juga terkenal sebagai seorang playboy di kota tersebut, baru aja memasang mesin pembuat kopi di pubnya dia. Pubnya dia ini BTW namanya adalah The Bullion. Dengan adanya ancaman pesaing bisnis di sebuah kota yang kecil kayak gitu, Mel tuh tambah pusing. Tambah pusingnya kenapa? Karena sebelumnya dia juga udah pusing gara-gara ibunya baru aja nelpon dia dan bilang bahwa dia akan pergi ke Rabbit Sleep untuk mengunjungi Mel. Yang mana itu berarti Mel harus udah punya pacar atau pasangan. Dengan situasi tersebut, ya Mel ini udah bete jadi tambah bete kan. Terus dia juga marah banget gitu sama Tony. Tapi sebenarnya Tony pun juga sedang mengalami masalah dalam bisnisnya. Makanya dia tuh coba memperluas jangkauan bisnisnya dengan memasang si mesin kopi itu. Nah, setelah mengetahui keadaan tersebut dan juga dengan situasi bersama ibunya, Mel kemudian pun
meminta Tony untuk menjadi pacar pura-puranya di depan ibunya. Dan Mel juga menawarkan untuk membantu Tony dalam mengembangkan usaha The Bolian ini dengan cara ngajarin Tony masak. Supaya di dalam The Bolian itu ada menu yang emang layak dimakan gitu. Itu untuk The Cozy Coffee Shop of Promises. Sementara untuk Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams, ini adalah buku yang pertama kali terbit tahun 2012. Buku ini terdiri dari 465 halaman dan merupakan buku pertama dari serial Rosie Hopkins Sweet Shop. Yang mana bukan companion series. Kayaknya semacam trilogi gitu. Terus buku ini diceritakan melalui sudut pandang orang ketiga serba tahu. Ceritanya adalah tentang Rosie yang merupakan seorang perawat pembantu atau auxiliary nurse yang berusia 31 tahun dan seumur hidupnya tinggal di London. Kemudian suatu hari ibunya itu meminta Rosie untuk pergi ke kota kecil di daerah Derbyshire bernama Lipton, dan di situ dia harus merawat neneknya yang berusia 80 tahunan. Sebenarnya bukan neneknya, tapi adik dari kakeknya. Jadi her great aunt yang bernama Lillian. Selain itu juga Rosie diminta untuk mengurus sweet shop yang selama ini dikelola oleh Lillian karena Lillian kan sakit ya. Dan nantinya nyari pembeli untuk membeli sweet shop tersebut, dan juga pada akhirnya nganterin Lillian ke panti. Buku ini terdiri dari 2,5 timeline. Jadi ada alur utama, cerita utamanya itu adalah ya tentang bagaimana Rosie dalam perjalanan menuju Lipton, sampai di Lipton ketemu dengan Lillian, berkenalan dengan Lillian lagi setelah sekian lama. Terus juga ya mengelilingi, menjelajahi Lipton, ketemu sama warga Lipton, dan juga membiasakan diri dengan kehidupan di kota ini. Timeline lainnya yang cuma ada di awal-awal doang tuh adalah cerita bagaimana Rosie selama ini menjalani hidupnya di London, bagaimana dia dengan pekerjaannya, relasi Rosie dengan ibu dan kakak laki-lakinya yang sekarang tinggal di Australia, dan juga bagaimana Rosie ketemu dengan pacarnya yang bernama Gerard, yaitu seorang apoteker yang baik hati, ramah, cabi, tapi anak emak banget gitu. Terus timeline lainnya yang tersebar di buku ini adalah timeline atau cerita mengenai masa muda Lillian, yaitu sebuah cerita yang berlatar di tahun 1942 sampai 1944. Jadi pas tahun 42 itu Lillian berusia 17 tahun. Dan kita ngeliat nih bagaimana Lillian tuh tinggal sama ayahnya, dan dia juga yang ngurusin sweet shop, sementara ketiga kakak laki-lakinya tuh sedang ada di medan perang. Ini tuh ceritanya kayak teen drama gitu ya, tapi latarnya di masa perang. Dan juga cerita ini tuh ada romansnya. Hal lain yang ingin gue kasih tahu tentang buku ini adalah bahwa di halaman depan buku, di awal-awalnya tuh si penulis menceritakan mengapa dia mau membuat cerita tentang sweet shop. Dan juga ada ini dia peta dari Lipton, yang mana menarik ya. Terus di bagian awal dari setiap bab, penulis mencantumkan komentari singkat tentang berbagai jenis cemilan, manisan, permen gitu, atau resep-resep sederhana untuk bikin cemilan, misalnya kayak marshmallow gitu. Itu dia tentang buku ini. Nah, ada hal yang juga perlu gue sampaikan mengenai kedua buku ini. Jadi, seperti yang gue bilang, buku ini adalah buku-buku yang ditargetkan pada pembaca yang usianya sudah dewasa. Ya. Hal yang perlu gue titik beratkan adalah bahwa dua buku ini tidak bersih. Gitu. So, sebenarnya gue tidak terlalu merekomendasikan ya buku yang tidak bersih. Tapi gue mau berbagi aja pengalaman gue baca buku ini, dan apa sih yang bagus dari buku ini, apa yang kurang gue nikmati, dan lain sebagainya. Pertama, untuk The Cozy Coffee Shop of Promises. Gue mau bahas dulu covernya. Gue kurang suka covernya. Dengan latar yang seperti ini, latar belakang yang biru, nggak apa-apa sih latar belakangnya, cuma kayak gambar kota di belakang, terus ada cangkir kopi besar, dan ada orang-orang, terus ada anjing juga di sini.
eh covernya menurut gue kurang menggambarkan ceritanya dengan tepat gitu. Kayak ya menggambarkan sih, cuma bisa lebih bagus lagi gitu. Itu untuk covernya. Terus hal yang gue suka dulu dari buku ini. Pertama, gue sangat mengapresiasi bahwa penulis menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Jadi kata-katanya tuh straightforward dan ya gaya penulisannya lurus-lurus aja gitu. Terus kedua, gue mengapresiasi juga bahwa buku ini ketara banget bahwa outlining-nya tuh mantep gitu. Jadi dari hook, inciting incident tuh tak 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 tak, nggak buang-buang waktu. Benar-benar ya, penulis pokoknya tidak mengulur-ngulur waktu. Again, straight to the point. Jadi ya nggak dipanjang-panjangin ceritanya. Ketiga, gue sangat suka bahwa konflik internal dari tokoh-tokoh di dalam buku ini tuh nyata, ketara banget. Jadi gue sebagai pembaca juga bisa peduli gitu dengan kedua karakter ini, terlepas dari masa lalu mereka yang juga sebenarnya agak kelam gitu. Hal lainnya yang gue apresiasi adalah relasi antara kedua tokoh utama. Buku ini emang fokusnya adalah relasi antara Mel sama Tony gitu. Bener-bener kita diperlihatkan interaksi mereka dari halaman pertama gitu. Bener-bener ya udah ada mereka berdua, gimana mereka navigate kehidupan mereka. Ya pasti ada masa ketika mereka terpisah ya, cuma maksudnya bagus aja gitu relasinya. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang equal gitu menurut gue. Kedua orang ini setara dan mereka punya mutual respect juga. Jadi gue juga respect sama buku ini tentang hal tersebut. Terus untuk hal yang kurang gue suka dari buku ini mungkin berkaitan dengan tebal bukunya yang cuma 235 halaman. Jadi karena memang ini buku fokus banget sama relasi Mel dan Tony, gak banyak nih eksplorasi yang dilakukan terhadap kota Rabbit Sleep ini. Jadi latar utama dari buku ini ya, kalau nggak kejadiannya berlangsung di The Bullion, pubnya si Tony itu, ya di coffee shopnya si Mel. Ya ada sih tempat lain, cuma dikit doang gitu. Dan kita juga nggak banyak ketemu sama warga Rabbit Sleep. Beberapa aja yang kita beneran tahu, oh ini, dan ada satu tokoh lain yang mana adalah ibunya si Mel gitu. Jadi itu, dan itu sebenarnya nggak hal yang buruk-buruk banget sih, lebih ke ya karena nggak mengulur-ngulur waktu, jadi gitu, jadi sangat sekondens itu. Oh ya, itu dia. Untuk masalah ketidakbersihan ya, ini buku ini cukup mengindikasikan dari awal bahwa ya tidak bersih, tapi ketidakbersihannya itu cukup ditampilkan dengan gradual, jadi nggak tiba-tiba gitu. Dan ya gitulah, jadi nggak bisa di skip juga kalau baca bukunya gitu, karena tersebar di mana-mana, debu-debu dikit-dikit gitu ya. Kemudian untuk Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams karya Jenny Colgan. Pertama, buku ini pacingnya cukup lambat. Gue sendiri untuk ngikutin timeline utamanya tuh baru bisa excited ketika masuk halaman 70-an. Lalu untuk gaya bahasa dan gaya penulisan. Untuk buku yang ini, penulisnya tuh gaya bahasanya cukup sedikit lebih nyastra, lebih puitis, lebih reflektif sedikit aja dibandingkan sama si The Cozy Coffee Shop of Promises ini. Dan ya buku ini sudah berhasil menimbulkan berbagai perasaan dalam diri saya gitu. Ya campur aduk lah perasaan gue terhadap buku ini. Terus kalau kamu bisa lihat, gue juga cukup banyak memberikan tabs, anotasi. Ya karena ada hal-hal yang menarik yang disampaikan oleh penulis di buku ini. Oke, untuk hal-hal yang gue suka mengenai si Rosie Hopkins Sweet Shop ini. Pertama, gue mengapresiasi bahwa melalui buku ini penulis membantu para pembaca untuk memperluas cakrawala pengetahuan mereka tentang sweets atau tentang permen, cemilan, manisan gitu. Gue sendiri sih nggak terlalu banyak yang gue inget ya, cuma lumayan lah gue jadi tahu oh ada yang namanya ini, karena kan ya kayak rakyat jelata gitu. Ya gitulah.
Terus yang kedua, gue sangat suka ceritanya Lilian. Sejujurnya gue paling seneng bagian-bagian yang ada Liliannya, terutama ya cerita Lilian ketika dia masih muda dan juga ketika Lilian menceritakan pengalamannya saat dia masih muda. Itu gue suka banget dan gue juga sayang banget sama Lilian. Bagian Lilian tuh yang beneran menurut gue campur aduk banget deh emosinya. Harusnya jadi buku sendiri itu ceritanya Lilian. Terus gue juga sangat mengapresiasi adanya komentari dan juga penggambaran mengenai kehidupan pada masa perang gitu. Meskipun sedikit-sedikit aja disampaikannya, cuma cukup dapat lah menurut gue. Terus hal lainnya yang gue suka juga adalah bahwa dalam buku ini kita pembaca beneran bisa mengeksplorasi nih Lipton tuh kayak apa sih tempatnya, ada apa aja di Lipton, terus penduduknya siapa aja, dan ya penduduknya macam-macam ya, kepribadiannya juga macam-macam, profesinya cukup macam-macam ya gitu. Itu untuk hal-hal yang gue suka dari buku ini. Kalau hal yang tidak gue suka, pertama gue kurang terlalu suka sama tokoh utamanya. Ya kesan pertama gue terhadap Rosie Hopkins tuh sebenarnya ya dia baik sih, baik kok, dan dia juga tentunya sebagai manusia punya kekurangan gitu. Cuma gimana ya, kadang gemes aja gitu ngeliat tingkah lakunya dia, kadang agak ya ampun ayo dong, you can do better than that, hello gitu. Dan kadang ya dia bisa menanggapi suatu situasi kayak terlalu like a bitch gitu. Padahal ya dalam opini gue you can do better girl. Ya untungnya, bersyukurnya tentu karakter dia mengalami perkembangan, ada character development, meskipun ya masih ada tuh hint-hint sifat-sifat dia yang agak menyebalkan menurut gue. Namun mengingat bahwa buku ini punya sequel, jadi seperti ya tentunya masih ada ruang buat Rosie untuk berkembang juga. Hal kedua yang tidak terlalu gue suka dari buku ini adalah romance-nya. Jadi gini, ada 3 potential love interest buat Rosie di Lipton. Ini berarti terlepas dari Gerard yang ada di London ya. Nah, gue ship Rosie sama seseorang. Kalaupun Rosie nggak jadi sama si orang yang satu ini, boleh dah Rosie jadi sama orang yang kedua gitu kan. Terus tentu saja penulis membuat Rosie jadinya sama orang yang ketiga. Nah, kenapa gue nggak terlalu suka pairing Rosie dan orang tersebut? Menurut gue agak sedikit problematik sih. Ya dalam kasus-kasus tertentu ya bisa kelihatan sweet juga, cuma ya gue nggak terlalu suka aja, nggak terlalu srek gitu. Terus kalau misalnya di buku yang sebelumnya, relasi antara tokoh utama kan benar-benar terlihat dengan jelas dan konsisten gitu interaksi mereka. Sementara relasi antara Rosie sama si tokoh itu, male lead-nya itu agak wonky. I mean, persebaran interaksi antara tokoh Rosie dan tokoh yang satunya itu kayak nggak merata gitu, jadi kayak jarang-jarang. Dan sebenarnya ya masuk akal itu terjadi di buku ini, karena buku ini menurut gue bukan romance banget gitu loh, lebih ke arah bagaimana Rosie diperhadapkan dengan kota Lipton dan kehidupan di Lipton, kemudian juga diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan hidupnya dia, dan akhirnya Rosie pun belajar untuk mengambil keputusan-keputusan tertentu mengenai hidupnya. Nah, jadi ya sebenarnya realistis aja ya, cuma ya kayak aneh aja gitu, tiba-tiba ternyata sih tokoh itu suka sama Rosie. Terus juga ya dari awal sebenarnya penulis sudah mengindikasikan sih bahwa Rosie tuh lebih banyak mikirin soal tokoh tersebut gitu, soal si orang itu gitu. Dan gue tuh, hal yang bikin gue agak kesel adalah karena kayak penulis udah menuliskan tokoh yang lain nih, tokoh dua laki-laki itu yang lain, cuma kayak dia
nggak akan bisa terjadi nih Rosie sama mereka berdua, tidak akan bisa gitu. Oke, fine. Dan ya pada akhirnya pun di bagian akhir buku gue udah come to terms kali ya sama kenyataan bahwa Rosie jadinya sama si cowok yang itu. Ya udahlah ya, terjadilah, good for you, maybe ya, I suppose good for her. Dan itu ya udah gitulah ya, jalanilah relasi itu dengan baik Rosie. Terus ya lagi-lagi mengenai ketidakbersihan. Ini permasalahan dengan buku ini tuh adalah kalau di sini udah ada hint-hint dari awal soal ketidakbersihan itu, ada debu-debu dikit lah dari awal. Ini tuh kayak debunya tuh dikit banget dan jarang-jarang kan. Nah, jadi gue mikir, wah ini closed door nih, aman lah nih, kagak aneh-aneh lah nih buku gitu kan. Ternyata tiba-tiba boom gitu. Ya bagusnya dari hal seperti itu adalah ya pembaca sebenarnya bisa sih skip 4 halaman 5 halaman dan lanjut ke bagian plot selanjutnya gitu. Pokoknya tahulah itu terjadi, don't need any detail gitu. Terus ya itu untuk Welcome to Rosie Hopkins Sweet Shop of Dreams. Nah, itu sih pengalaman pertama gue baca chick lit small town romance karya penulis Inggris, adult fiction, you know. Apa lagi hal yang bisa gue ungkapkan? Well, 2 buku ini adalah buku yang light-hearted gitu, meskipun ada juga hal-hal di dalamnya yang mungkin agak berat atau agak kelam. Dan ya, hal yang gue apresiasi juga bahwa di buku-buku ini tuh meskipun romance, tapi ya ini romance yang realistis dalam arti bahwa ya hidupnya nggak melulu soal romance, ada soal bisnis juga, dan ya masuk akal lah bahwa keberadaan romansnya masih termasuk masuk akal gitu, nggak yang melulu cuma romance interaksi antar tokoh dalam konteks romantis gitu. Jadi ya itu gue apresiasi. Hal lainnya, mungkin gini sih, kayak kalau misalnya ada orang nanya apakah gue akan lanjut baca si Rosie Hopkins Sweet Shop ini, kayak enggak. Gue udah senang lah dengan akhirnya buku ini. Kayaknya kisahnya Lillian yang masa lalunya itu kesannya berakhir di buku ini gitu kan. Jadi gue udah seneng lah. Untuk si Rabbit Sleep juga kayak gue gak akan lanjut, tapi gue ya sangat mengapresiasi penulisan si Kelly Hales ini karena menarik sih, bener-bener kayak jarang-jarang gue beneran nemuin yang dari halaman pertama tuh gue udah kayak attach gitu sama karakternya, sama tokoh-tokohnya, yang kayak udah oke, kelihatan nih inner konfliknya apa. Jadi gue senang dengan buku ini, tapi gue gak akan lanjut. Dan ya, sebenarnya kan banyak ya small town romance. Kalau kamu cek di laman Tokopedia-nya si Big Bad Wolf gitu, banyak banget tuh small town romance yang judulnya ya gini-gini, kayak ada coffee shop-nya lah, bakery-nya lah, sweet shop-nya lah, ice cream shop lah gitu, kayak ya sejenis gitu. Nah, mungkin kalau kamu ada rekomendasi nih buku small town romance chick lit yang bersih atau setidaknya closed door gitu, boleh banget kasih rekomendasi kamu di kolom komentar. Itu aja yang bisa gue bagikan di video ini. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton sampai saat ini. Kalau kamu suka videonya silahkan tekan tombol like-nya, dan gue akan sangat senang kalau misalnya kamu tekan juga tombol subscribe. Selamat melanjutkan hari kamu, dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai berjumpa di video lainnya. Dah.